Barang siapa berani meninggalkan kebatilan demi iman, Allah akan menambah petunjuknya, menurunkan rahmatnya, dan memeliharanya dari fitnah dunia. Saya teringat ada cerita dulu, entah zaman apa. Ada seorang pemuda, dia dipanggil oleh seorang wanita cantik. Anggap saja sebagai kurir gitu ya. Tiba-tiba wanita cantik ini menutup pintu, kuncilah dia. Dan dia ingin zina. Baik, kembali kita akan menyampaikan kajian pagi hari ini tentang janji Allah kepada yang sudah uzlah atau disebut dengan Ashabul Kahfi akhir zaman. Dan ini 100% benar terjadi. Di barisan saf di tanah uzlah saat ini menjadi saksi kebenaran ini. Tahukah kalian, tahukah kita, atau tahukah Anda bahwa setiap ada kebijakan atau personal yang kurang tepat atau bermasalah di tanah uzlah, sering Allah sampaikan, luruskan atau peringatan melalui mimpi. Tadi saya ada dengar selentingan, ada yang memata-matai terkait dengan macam-macam peristiwa kita hari ini. Sebenarnya bukan itu yang ditakutkan. Saya pernah menyampaikan bahwa kalau kita hanya takut dengan CCTV yang ada di situ, itu salah. Karena Allah lebih canggih daripada itu. Tidak ada yang tersembunyi. Bagi Allah tidak ada yang tersembunyi. Meskipun kita melakukan dosa, kesalahan secara sembunyi-sembunyi, tidak ada yang tersembunyi. Yakinlah seperti itu. Hadis tentang bagaimana Allah mengetahui riya seseorang yang diumpamakan sebagai semut hitam di atas batu hitam di kegelapan malam. Itu maknanya Allah mengetahui segala sesuatu yang kita sembunyikan. Jadi tidak ada yang tersembunyi. Harusnya itu yang kita takutkan. Dan itu bagian dari muraqabah. Kalau kita merasa seperti itu, maka boleh jadi kita sunyi, tapi kita tidak sunyi. Aneh kalimatnya. Kita merasa sunyi di tengah keramaian, atau kita tidak merasa sunyi di tengah sepinya di atas bukit. Karena selalu ada Allah bersama kita. Kalau kita merasa selalu ada Allah bersama kita, kira-kira berani nggak melakukan sesuatu yang kurang bagus? Ya berani. Tapi kalau kita melakukan sesuatu yang kurang bagus, apalagi dosa, dan itu tidak tersembunyi bagi Allah, harusnya kita malu. Takut. Di sini saya merasa seperti sebenarnya mirip dengan kalau kita yang pernah umrah ya. Kata-kata kita salah itu langsung terjadi di depan Ka'bah, itu seperti itu. Saya merasa di sini pun sama. Ada beberapa kejadian saya nggak sengaja, tapi terjadi. Maksud saya apa? Saya memahaminya Allah tidak ingin kita mubazir. Dan itu terjadi. Jadi mungkin kita bercanda berdoanya, bisa jadi itu jadi nyata. Ada beberapa memang saya bercanda tapi jadi nyata. Dan saya makin yakin seperti itu.
tahukah kita, saya maknai kita aja, karena tahukahnya itu ada isinya. Hampir setiap hari Ketua Gaza, Amir Tanah Uzlah, menerima setoran mimpi dari banyak rekan-rekan, di mana sebagian dari mimpi-mimpi tersebut tentang orang-orang bermasalah di Tanah Uzlah atau Majelis Gaza. Hampir semua sudah terbukti dan sisanya sedang diusahakan dengan langkah-langkah tertentu agar tidak terjadi. Kata Kang Diki, bahasa beliau melawan takdir yang Allah sedang perlihatkan. Jadi beliau ingin seperti itu, meskipun rata-rata tidak bisa dilawan karena Allah sudah menetapkan. Tapi mungkin beliau berharap itu tidak terjadi. Jadi yang hari ini kita masih sembunyi-sembunyi melakukan hal buruk di sini, itu sebenarnya sudah tersampaikan. Jadi bukan karena laporan seseorang, itu hanya cara Allah membuka. Ayatnya ada kan? Wa makaru wa makarallah. Sehebat apapun kita menyembunyikan keburukan, bagi Allah tidak ada yang tersembunyi. Atau sebaliknya diberikan kabar gembira tentang sipulan yang kemarin sipulan itu, tubuhnya sudah bercahaya secara penuh atau ada yang baru sebagian. Itu sebagai bentuk kabar gembira, dan ini rata-rata masih sengaja tidak dibuka untuk menjaga hati, karena hati kita selalu berubah-ubah. Kalau yang bermasalah beliau tutup karena ingin merubah dengan usaha dan doa. Harapannya tidak terjadi. Yang ketiga, tahukah kita mengapa Ketua Gaza atau Amir Tanah Uzlah walaupun sering menerima mimpi-mimpi seperti itu, tidak langsung menyampaikan kesimpulan yang ada dalam mimpi tersebut, bahkan tidak dibuka ke hampir semua saf yang sudah uzlah. Jadi cukup Amir sama pemimpi yang tahu, dikip gitu kan. Cukup beliau sama pemimpi yang tahu. Karena beliau mengusahakan dengan langkah-langkah tertentu untuk tidak terjadi sesuai mimpi tersebut. Misalnya mimpi dimakan buaya, kaitan ular dan lain-lain. Kalau beliau menyampaikan tentang itu, maka kita semua harus waspada. Dan saya yang terakhir itu saya paling takut, karena mimpi saya buayanya paling besar, ngejar dia, saya sembunyi, petak umpet kita sama buaya. Tapi saya beneran takut ya. Ini bagian yang tidak tersembunyi. Saya mengistilahkan kasyaf rabbani. Sebagai contoh, istilah rabbani itu, ketika Sayyidina Ali mengangkat pintu gerbang Khaybar, ya saya lupa, Khaybar atau Quraidah, saya lupa, ketika dikepung dan itu pintu gerbangnya besar, besi, dan itu 10 orang baru bisa ngangkat. Sayyidina Ali cuma sebelah tengah, jadi tameng. Kata beliau apa? Ini bukan kekuatan saya, ini Rabbani, kata beliau. Kang Diki pernah menyampaikan kan, apa yang beliau lakukan, apa beliau yang sampaikan, itu kadang bukan merasa dari beliau sendiri. Itulah yang namanya kasyaf rabbani. Atau bahasa lainnya, ketika keinginan Allah sudah berkesesuaian dengan keinginan seseorang. Bahasa dalam hadis itu, Allah sudah menjadi hatinya, menjadi tangannya, menjadi pikirannya. Seperti itu. Jadi yang harus kita takuti itu bukan Kang Dikinya, bukan mata-matanya yang seakan-akan seperti mata-mata, tapi Allah lah yang harus kita takutkan. Jadi itu kembali kepada nilai atau level keimanan kita sendiri.
Mengapa itu semua bisa terjadi? Semoga semua anugerah atau keunikan tersebut yang telah dirasakan para ashabul kahfi di tanah Uzlah sedikit bisa terjawab melalui penjelasan berikut ini. Kita lihat. Pertama, dalil atau hujah. Dalil yang sangat jelas bahwa Uzlah mengasingkan diri demi menjaga iman atau jalan ashabul kahfi akhir zaman adalah bentuk hijrah jasmani dan rohani yang justru mengundang tambahan hidayah atau penunjuk dan rahmat dari Allah. Sebagai bukti, berikut penjelasannya. Yang pertama, dalil ashabul kahfi dan petunjuk tambahan. Dalam Quran surah Al-Kahfi ayat 13, Allah berfirman, ini potongan ayat karena ayat yang di bagian akhirnya saja. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Sesungguhnya mereka itu adalah para pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka dan kami tambahkan kepada mereka petunjuk. Jadi di kalimatnya para pemuda, bukan hanya pemuda itu hanya lambang. Bisa jadi tua. Jadi para pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka dan kami tambahkan kepada mereka petunjuk. Tafsir Ibnu Katsir. Allah menegaskan bahwa iman mereka sudah ada sebelumnya, tetapi karena mereka berani menempuh jalan uzlah demi menjaga iman, Allah menambah hidayah berupa keteguhan, kemudian basirah. Bahasa kita pensirah itu pandangan mata batin. Penglihatan rohani itu dilambangkan dengan mata kanan. Sedangkan Dajjal matanya buta sebelah, itu yang buta. Dalam Al-Quran bukan mata jasmaninya yang buta, tetapi mata hatinya yang buta. Itulah namanya basirah, pandangan mata batin. Kemudian mubasyirat dan ilham kebenaran yang disampaikan melalui hati manusia. Jadi orang yang sudah uzlah akan dan demi menjaga iman akan Allah tambah hidayah berupa keteguhan hati, basirah, penglihatan mata batin, di sini penglihatan rohani istilahnya. Kemudian mubasyirat, mimpi-mimpi yang benar, dan ilham kebenaran itu sendiri. Maknanya setiap orang yang menempuh jalan uzlah karena Allah. Ya, ingat ya, karena Allah, bukan karena ikut-ikutan. Yang sebelumnya ikut-ikutan ubah, karena mengubah niat tidak ada yang salah. Dan harus itu dilakukan. Jadi setiap orang yang menempuh jalan uzlah karena Allah, menjauhi fitnah dunia dan sistem kufur, akan mendapatkan tambahan hidayah sebagaimana ashabul kahfi yang terekam dalam Al-Quran di atas. Akan mendapatkan tambahan petunjuk. Yang kedua, perlindungan dan rahmat setelah uzlah. Dalam surah Al-Kahfi kembali ayat 16 sampai 17. Saya bacakan ayatnya, lumayan panjang. Di sini cuma makna aneh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idh i'tazaltumuhum wa ma ya'buduna illallah fa'u ilal kahfi yanshur lakum rabbukum min rahmatih wa yuhayyi lakum min amrikum mirfaqa. Wa tara syamsa idza tala'at tazawaru an kahfihim dhatal yamin wa idza gharabat taqriduhum dhatal shimali wa hum fi fajwatin min. Dzalika min ayatillah may yahdillahu fahuwal muhtad wa may yudlil
falan tajida lahu waliyyan mursyida. Itu tiba-tiba tonggrek berhenti ya suaranya. Karena kamu juga telah meninggalkan mereka dan apa yang mereka sembah selain Allah, maka berlindunglah ke dalam gua itu, dengan demikian niscaya Tuhanmu akan melimpahkan sebagian rahmatnya kepadamu dan menyediakan bagimu sesuatu yang berguna bagi urusanmu. Ada catatan kaki, perkataan ini terjadi antara mereka itu sendiri yang timbul karena ilham dari Allah. Artinya kata-kata itu Allah yang mengilhamkan ke dalam hati mereka. Yang ayat 17-nya, engkau akan melihat matahari ketika terbit condong ke sebelah kanan dari gua mereka, dan yang ketika terbenam menjauhi mereka ke sebelah kiri. Artinya posisi matahari itu gini. Jadi bukan kayak gitu. Jadi mataharinya muncul sana, terbenam di sebelah sana. Jadi matahari miring. Jadi posisi gua ngadep sana, mataharinya ini. Berarti di mana tuh posisi? Wilayah mana yang matahari terbit kayak gitu sampai terbenam? Sedang mereka berada di tempat yang luas di dalam gua. Itu adalah sebagian dari tanda-tanda kebesaran Allah. Siapa yang Allah memberinya petunjuk, dialah yang mendapat petunjuk. Siapa yang dia menyesatkan, engkau tidak akan menemukan seorang penolong pun yang dapat memberinya petunjuk. Allah menjanjikan dua hal bagi orang yang beruzlah karena iman. Yang pertama, rahmat khusus dari Allah. Yang kedua, kemudahan urusan dan jalan keluar. Dan itu sebenarnya sudah kita rasakan. Bagi yang sudah uzlah, sebenarnya itu semuanya sudah kita rasakan. Dalam konteks Ashabul Kahfi, setelah mereka berpisah dari kaum zalim, Allah menata alam agar menaungi mereka, matahari, gua dan angin. Jadi Allah yang mengatur, seperti yang tadi, wa makaru wa makarallah. Jadi mereka dibolak-balikkan tubuhnya, tidur ratusan tahun itu mereka dibolak-balikkan. Dalam guanya sendiri, seperti yang diperlihatkan dalam Mubasyirat, mereka dijaga semacam ada aliran listrik. Ketika ada yang ingin masuk, maka terkena sengatan listrik. Itu Allah yang menjaga. Dalam konteks uzlah umat akhir zaman yang meninggalkan sistem dajjal dan fitnah besar, Allah juga akan menurunkan petunjuk, ketenangan, dan keberlangsungan hidup yang dijaga langsung oleh rahmat Allah. Petunjuk melalui mimpi atau mubasyirat, dan itu sangat banyak di majelis Gaza di sini di tanah uzlah. Ketenangan kita bisa merasakan sendiri, yang sebelumnya kita merasa gelisah, merasa tidak tenang di luar sana ketika sebelum ke sini, sampai di sini rasanya adem, tenang, bisa melupakan yang ada di luar. Kalau belum seperti itu, berarti hati kitanya yang salah. Kalau keluar pengennya balik lagi, karena nggak tenang di luar sana, rasa nggak enak. Yang ketiga, dalil umum sebagai hidayah tambahan bagi pejuang yang berjuang di jalan Allah. Quran surah Muhammad ayat 17. Walladzina tadaw zadahum hudaw wa atahum taqwa. Dan orang-orang yang telah mendapat petunjuk, Allah menambah petunjuk kepada mereka dan memberikan kepada mereka ketakwaan. Artinya, meskipun kita yang datang ke sini dengan bahasa fajir, Allah akan memberikan petunjuk dan selalu menambahkan petunjuk.
serta menambahkan ketakwaan. Dan saya pernah menyampaikan dulu ya, jauh sebelum kita ada, maksudnya sebelum Gaza ini ada, saya pernah ikut-ikutan di awal perjuangannya teman-teman yang ada di Jemaah Tabligh. Itu bukan hanya culun, maksud di Jemaah Tabligh itu dulu bukan hanya culun, baca Al-Qurannya belepotan. Saya awal pernah ikut, tapi ikut-ikutan saja. Saya dulu kuliahnya jurusan Al-Quran, ada kemiripan lah dengan kita, nggak bisa baca Al-Quran, tetapi semangatnya tinggi untuk belajar. Dan mereka yakin dengan ayat ini akan Allah tambah, akan Allah berikan petunjuk. Dan benar, setelah berjalan waktu banyak dari mereka yang hafal Al-Quran, banyak memahami tafsir dan hadis, dan berjibun dokter hadis di mereka saat ini. Meskipun ketika datang lagi petunjuk berikutnya, dan itu bagian dari sunatullah, mulai ada godaan-godaan. Itu hari ini. Tapi dulu itu terjadi, mereka di bawah culun yang awal-awal. Saya saksi sejarahnya karena saya pernah ikut-ikutan. Terpaksa karena sebagai bentuk apa istilahnya, program asrama kami waktu dulu. Kalau nggak ikut nanti dikeluarkan. Ya, bentuk pemaksaan yang hari ini kita tahu hasilnya. Jadi pemaksaan yang ada hari ini di sini nanti ada hasilnya. Meskipun kasar-kasarnya ya gagal, kasar-kasarnya gagal kita di sini, tapi insya Allah dapat hasilnya di luar sana. Minimal kita dapat pelajaran. Ini menjelaskan sunatullah hidayah itu berlapis. Ketika seseorang memilih jalan iman dan menjauh dari fitnah dunia atau uzlah, Allah akan terus menambah lapisan demi lapisan hidayah dan basirah. Itu janji Allah. Dan janji Allah itu pasti. Jangan ragu. Janji Allah itu pasti. Yang udah lama di sini seperti Mas Arif tahu lah. Kalau saya kan baru-baru saja. Ini cuma membacakan, menerjemahkan apa yang ada tulisannya. Yang keempat, hadis tentang uzlah dan petunjuk akhir zaman. Dalam riwayat Bukhari, kitab Fitan, sebaik-baik manusia di masa itu atau fitnah besar, dan itu hari kita hari ini, adalah seseorang yang memegang tali kudanya di jalan Allah, artinya sebagai mujahid. Dan yang lain adalah seseorang yang menyepi di tempat sunyi atau uzlah, menyembah Tuhannya, menjauh dari manusia, dan menjaga dirinya dari keburukan mereka. Jadi sunyinya kita di sini tidak akan merasa sunyi. Hadis ini menggambarkan dua model orang beriman akhir zaman yang selamat. Yang pertama, mujahid di medan jihad. Sebenarnya kita juga di sini jadi posisinya sebagai mujahid juga, jihadun nafs. Yang kedua, ahlul uzlah, yang menyepi demi menjaga iman, menyepi dari hiruk pikuk dunia, menyepi dari hiruk pikuk keramaian. Jadi bagi teman-teman yang di luar sana, mungkin sudah ada yang menyepi di dalam keramaian, dan saya pernah merasakan itu, menyepi, menyendiri di tengah keramaian, sunyi di tengah keramaian. Keduanya disebut khairun nas, manusia terbaik. Dan tentu karena pilihan uzlah itu diiringi iman yang kuat. Dan ini sebenarnya bagian dari Allah yang menginginkan itu. Kita yang sebelumnya gelisah di luar sana, itu bagian yang Allah berikan petunjuk. Allah yang menginginkan itu. Maka Allah akan berikan petunjuk yang lebih dalam dan penglihatan rohani yang lebih tajam.
Yang kelima, hadis tentang petunjuk khusus bagi yang menjaga iman di zaman fitnah. Hadis dari riwayat Muslim dalam kitab Iman. Akan datang suatu masa di mana orang yang sabar dalam agamanya seperti menggenggam bara api. Panas, tapi harus digenggam. Kalau dilepas tidak selamat, maka pilihan hanya satu di saat ini. Genggam bara api tersebut. Biarkan panasnya meresap dan nikmati saja bara api tersebut. Ini sedang terjadi dan akan terus terjadi sampai janji Allah tiba. Jadi hadis ini telah dan sedang terjadi dan akan terjadi sampai janji Allah datang. Jadi di masa-masa kita ini terjadi. Saya dulu ketika membaca hadis-hadis tentang akhir zaman, buku-buku tentang akhir zaman, saya membayangkan sepertinya belum waktunya. Ternyata mengalami, dan kitalah ternyata di zaman itu antara percaya dan tidak. Dan ketika itu terjadi, sebenarnya yang kita rindukan adalah merindukan bersama dengan Rasulullah. Jadi ketika kita merasa menggenggam bara api itu, sebenarnya kita merasa bahwa kita merindukan kondisi seperti zamannya Rasulullah. Dalam cara hadis ini, Imam Nawawi menafsirkan bahwa orang-orang seperti itu akan mendapatkan taufik dan hidayah yang tidak diberikan kepada selainnya karena kesabaran mereka dalam uzlah dari fitnah dunia. Jadi ini bagian dari taufik dan hidayah Allah kepada yang Allah berikan. Yang ada, kita harusnya bersyukur. Inti pesan Quran ini, barang siapa berani meninggalkan kebatilan demi iman, Allah akan menambah petunjuknya dan menurunkan rahmatnya dan memeliharanya dari fitnah dunia. Saya ulangi, barang siapa berani meninggalkan kebatilan demi iman, Allah akan menambah petunjuknya, menurunkan rahmatnya dan memeliharanya dari fitnah dunia. Saya teringat ada cerita dulu, entah zaman apa, ada seorang pemuda, dia dipanggil oleh seorang wanita cantik. Anggap saja sebagai kurir gitu ya. Tiba-tiba wanita cantik ini menutup pintu, dikuncilah dia, dan dia ingin zina. Setelah itu, karena dia punya iman, dia berpikir keras. Si perempuan tadi mengancam, kalau kamu nggak mau saya teriak. Kalau nggak mau teriak ya. Dan dia nggak mau ketahuan kan, kalau ketahuan dia digebukin satu kampung. Berpikir keras dia. Kata dia sama si perempuan cantik tadi, Mbak, mohon maaf, saya mau ke toilet dulu, saya mandi dulu kayaknya. Saya ke toilet katanya. Ya, kata si perempuan cantik tadi. Izinkan oleh dia ke toilet, bukannya dia mikir, ya Allah, apa yang saya harus perbuat ini? Saya tidak mau ya Allah. Jadi imannya kuat. Dia diberi petunjuk. Mikir dia di WC,
Ya dikira si perempuan tadi kan benar mandi, ya dia mikir, kepikiran dia apa yang dia lakukan. Dia ambil tuh kotoran semua, dia oles seluruh tubuhnya dengan kotoran. Keluar, merasa jijik perempuan, diusir mah. Lolos. Ini maksudnya. Tahu apa yang terjadi? Setelah dia mandi, tubuhnya selalu harum dan tidak pernah hilang. Allah ganti bau yang menyengat itu dengan bau harum yang tidak pernah hilang. Cuma saya lupa nama beliau. Itu terjadi di masa tabi'in kayaknya. Karena pernah baca itu, saya lupa namanya. Ada. Saya suka baca-baca buku-buku seperti itu dulu. Dan itu bagian penutup dari kajian kita hari ini. Jadi jangan khawatir, lakukan saja di sini dengan keimanan. Dan Allah akan selamatkan. Dan kita sebenarnya sudah merasakan semua. Dan kita semua yang di sini jadi saksi kebenaran tentang Allah tambahkan petunjuk bagi orang yang muslim.